Ya Allah, ampunilah suamiku karena aku sudah memaafkannya. Itu fa'fu anhum wastaghfir lahum, itu maknanya ketika memaafkan bukan hanya formalitas, bukan hanya lipstick saja, tapi betul-betul denyut jantung kita mengatakan suamiku telah bersalah dan suamiku telah mengaku bersalah dan meminta ampun. Aku pun memaafkannya dan sudah aku mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah suamiku karena aku sudah memaafkannya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya sampai sekarang masih meneliti, masih memikirkan dan belum mendapatkan kesimpulan. Yaitu begini, kenapa kita ini bisa toleransi, bisa memaafkan kesalahan orang lain, teman, rekan, sahabat dan sebagainya di masyarakat. Biasa kita saling memaafkan. Begitu orang tanpa ngapura kejingging pun ya gitu mania selesai. Begitu mudahnya kita memaafkan orang lain. Tetapi kenapa kalau yang salah sang suami tidak ada maaf bagimu? Kenapa? Sepisan kewedangan panasnya semulurit ya tak boleh. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa kita mudah memaafkan orang lain, tapi kenapa kita sulit memaafkan sang suami? Kenapa? Belum ada jawabannya dan saya berjanji akan saya pelajari lebih jauh ada apa. Entar dulu, belum kesimpulan belum. Saya ini psikolog saya ya, sebagai psikolog mengurai kenapa. Sebaliknya juga sama, sekali istri berselingkuh ketangguhan lagi kelen wong lanang langsung dibabak telulas, ya dicacat, dimutilasi. Bukan itu, sampai dibelaratakan di masyarakat. Kenapa? Coba kita belajar mengendalikan, jangan sekali-kali kita membuka borok kita. Punten, sampai pun kalaupun terjadi perceraian sebab karena istrinya berselingkuh, ketika di pengadilan jangan dibuka rahasia rumah tanggamu itu. Ayo. Apa sebabnya Bapak bercerai? Tidak ada kecocokan Tuan Hakim, itu saja. Jangan bercerita bahwa istrimu berselingkuh. Tahu sebabnya Pak? Anak-anaknya akan dendam kepada ibunya. Berbahaya sekali. Paham begini kan? Jangan pernah bercerita tentang ketidakenakan rumah tanggamu. Itu adalah rahasiamu. Kita kawin bukan mengawini masa lalu, tapi kita mengawini seorang perempuan. Kita kawin dengan laki adalah mengawini masa depan kita. Masa lalu adalah milik pribadi masing-masing dan tidak akan bisa dihapus. Paham begini? Itu adalah hak pribadi seseorang. Tolong hormatilah pendampingmu, temanmu, istrimu, suamimu. Di dunia ini orang yang paling perlu kamu hormati adalah teman hidupmu. Paham begini? Sebelum menghormati orang lain, suamimu lah orang yang paling pertama kali harus kau hormati dan kau jaga kehormatannya. Masa lalu tidak akan bisa kembali dan kita nggak usah meratapi masa lalu kita, dan masa depan belum terjadi dan kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Kita tidak usah gamang, kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang menghadapi masa depan kita. Damailah hatimu, percayakan kepada Allah saja. Kau belum terjadi. Yang penting hari ini setelah kita kawin,
Ananda Susanti, Ananda Alawi, kawin hari ini kamu pengantin anyar dan ini malam pertama, malam yang paling indah seumur hidupmu. Jalanilah hari ini dengan sempurna. Ya, masalah besok yang belum kita tahu, jangan kita menimbulkan kegamangan, ketakutan, was-was, bimbang dan sebagainya. Tawakal ala Allah, semuanya biar Allah yang tahu. Yang penting hari ini kita lakukan. Kalau hari ini kita lakukan dengan sempurna, pekerjaan semua selesai, itu sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Betul? Nah itu sih. Sekadar. Nah, oleh itulah makanya masa lalu milik kita masing-masing, sekarang milik kita berdua, Ananda Susanti dan Alawi, hari ini adalah milikmu berdua. Hari depan kamu tidak tahu apa yang bakal terjadi. Sejak sekarang persiapkan dirimu dengan berjiwa besar, sing gede pangapurane, sing dawa ususe. Sebab tidak mungkin, pasti akan tidak bisa dihindari, akan ada kesalahan yang dilakukan oleh siapapun, baik suami maupun istri. Dan jangan ada dendam dan kebencian di antara kita. Dan kalau memaafkan, jangan hanya formalitas. Nah, pangapura ya. Iya, wis pangapura. Wis gimana ya? Dari lubuk yang paling dalam, memaafkan itu bukan formalitas ning cangkem, kira-kira tekan jero ati ya wis. Ulane fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada Allah. Lama laki ini sampai salah, no pangapura ya wis kamu. Teman-teman kan ya lara kamu kan ya wis mana ya wis ragat. Ya Allah, wastaghfir lahum. Ya Allah, ampunilah suamiku yang telah menyakiti hatiku ini. Ya Allah, ampunilah suamiku karena aku sudah memaafkannya. Itu fa'fu anhum wastaghfir lahum, itu maknanya ketika memaafkan bukan hanya formalitas, bukan hanya lipstik saja, tapi betul-betul denyut jantung kita mengatakan suamiku telah bersalah dan suamiku telah mengaku bersalah dan meminta ampun. Aku pun memaafkannya dan sudah aku mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah suamiku karena aku sudah memaafkannya. Betapa indahnya hidup ini. Kalau kita hidup indah Bu, langkah urusan, sugi enak, melarat enak. Bikin gitu. Melarat enak, sugi mudah bisa. Wis takoni. Timbatin lamona melarat lah, tapi hidup kita damai, saling mencintai. Apa yang terjadi? Mangane karo endas petek. Makanya dengan kepala ikan asin. Enak mana? Makan ikan asin atau makan sate? Kalau dalam bertengkar enak enggak? Tapi bagaimana kalau dengan ikan asin? Tapi dalam kemesraan, uru ge pinter lu. Nanggel beli. Bakal perlu beri tulang emangani. Ya Allah, enak Pak. Dalam kemesraan, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyatakan tidak ada masalah kita miskin, nggak ada masalah kita makan hari ini dengan oncom saja. Loh kena oncomnya samene segini, nasinya sepiring, cuman satu-satunya oncomnya nih itu tuh di kecap tuh dilemut kecapnya kak. Kuel maning, tuli kecap maning, lambut maning, kuel maning. Oncomnya masih utuh, ngoko sore oncomnya jadi. Enak.
hati kita kalau sudah membenci seseorang, melihat wajahnya saja membuat sakit hati ini. Berikiang jelang itu, jelang congor mokonan. Krungu. Iya. Tapi kalau orang itu kita cinta, melihat wajahnya menyejukkan kok. Betul nggak? Itulah makanya kemesraan kita bangun ya dengan jiwa yang besar. Jangan ada dendam di antara kita. Kalau hati kita sedang gundah gulana, sedang kacau, sedang gaduh, bayangkan Bu, baru ngantuk sebentar, lagi berak. Bangun nggak Bu? Bangun. Nyebokin anak. Baru ngantuk dikit, lagi kencing bangun aku. 2 tahun lebih, 4 tahun ibu-ibu nggak bisa tidurnya ya. Melelahkan. Apa maning laki ini nyerantu pisan kadang-kadang. Iya. Ditambah maning bakat turun ngorok kayak kebo disembelih. Semuanya menjengkelkan. Pagi hari di depan rumah pohon burung gereja tracak cicit, serawat ketulan bata, mabur dia balik maning. Iya, semuanya menjengkelkan. Tapi kalau hati kita sedang mesra, ya sedang berlalu cinta dengan istri, Bu, suara bayi menangis di malam hari adalah suara yang sangat indah sekali. Dan dengkur sang suami sama dengan orkesnya Oma Irama. Suara burung pun menjadi merdunya bukan main. Hati kita yang sedang indah. Maka yuk kita kawal cinta kita dengan jiwa besar. Ya, sing gede pangapurane sing dawa khususnya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan yang keempat, menghindari supaya jangan berulang-ulang lagi kesalahpaham, miscommunication, betarapan, kecemburuan, saling menyalahkan. Ini kan biasa, saling menyalahkan tuh. Karena bagaimanapun juga selalu ketika kita melakukan kesalahan itu biasanya yang paling dekat adalah istri yang disalahkan. Gara-gara sirah ini kan. Makanya ke depan kita kawal dengan apa? Wasyawirhum fil amri. Coba kita musyawarahkan dalam rumah tangga itu, jangan tinggal bermusyawarah. Anda sebagai suami bukan raja. Paham ini? Istrimu bukan babumu. Istrimu setara dengan kamu, sama. Ya, bukan pemimpin kamu ini. Kolektif kolegial, artinya kebersamaan. Apapun dimusyawarahkan.